Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau memuliakan Tuhan dalam ibadah kami. Dan saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu yang menjadi penguatan dalam kehidupan kami untuk menghadapi segala realita kehidupan masa kini. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami sekalian mengartikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 121. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu berjalan bersama Tuhan. Mazmur 121 merupakan nyanyian siara, yaitu kumpulan lagu-lagu yang mengisahkan sejarah perjalanan iman daripada bangsa Israel. Nyanyian siarah ini biasanya dinyanyikan dalam suatu perayaan orang-orang Israel. Isi nyanyian siarah ini berkisahkan tentang catatan sejarah pengalaman perjalanan iman bangsa Israel berjalan bersama Tuhan di padang gurun. Ketika Tuhan melepaskan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, pemazmur menulis nyanyian siarah ini mulai dari nomor 120 hingga Mazmur nomor 134. Dan nyanyian-nyanyian siarah ini bernuansa iman yang hidup atau iman yang dinamis, melangkah atau berjalan bersama Tuhan selama kurang lebih 40 tahun mengembara di padang gurun. Tentu sudah banyak hal yang Tuhan lakukan dalam perjalanan mereka. Pengalaman ini menjadi sebuah pengalaman yang indah bagi bangsa Israel, karena ada banyak tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui kepemimpinan Musa pada saat itu. Dan pengalaman iman pemazmur diungkapkan melalui nyanyian siarah ini yang menggambarkan bahwa dia memiliki iman yang hidup atau iman yang dinamis. Sebab Tuhan yang diimani atau yang diyakini oleh pemazmur tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, hanya bisa dilihat oleh mata rohani, yaitu iman. Jadi pernyataan berjalan bersama Tuhan itu membuktikan bahwa setiap orang yang percaya, termasuk pemazmur, dia memiliki iman yang terus bertumbuh, iman yang hidup, iman yang dinamis. Jadi dari Mazmur 121
kita akan belajar ciri orang yang berjalan bersama Tuhan atau ciri orang yang melangkah dengan iman. Ciri yang pertama adalah memiliki kerinduan untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat di dalam kehidupan ini. Kita lihat itu di dalam ayat 1 hingga ayat yang kedua. Pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Di sini pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mencari sumber pertolongan. Dengan pernyataan ini, pemazmur menyadari akan keterbatasannya sebagai manusia dan dia membutuhkan pertolongan dari luar dirinya. Berjalan bersama Tuhan itu diwujud nyatakan dengan adanya tindakan iman untuk mencari dan mencari sampai menemukan jawaban yang tepat yang bisa membangkitkan dia dan menolong dia dalam menghadapi segala realita kehidupan ini. Iman yang hidup atau iman yang dinamis itu terus bergerak, terus maju sampai menemukan apa yang dia cari. Pada waktu pemazmur berseru dan melayangkan matanya ke gunung-gunung, itu tidak berarti bahwa pemazmur tidak punya iman pada saat itu. Tetapi iman itu harus bertumbuh, harus beranjak menuju ke level yang lebih tinggi. Tentu pemazmur telah memiliki sejumlah pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan. Dan tentu pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman yang memuaskan. Namun di sini kita pelajari bahwa pemazmur tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki dalam hidup ini. Itulah sebabnya dia terus berusaha mencari dan menemukan sampai dia menemukan apa yang dia cari, apa yang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Itulah satu level baru yang dia capai dalam kehidupan ini. Allah tidak akan membiarkan umatnya terus hidup dan berada pada posisi statis. Tuhan mau supaya umatnya memiliki iman yang bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus. Dia, yaitu Tuhan, akan menolong umatnya menemukan dimensi lain dari kehadirannya, dari pertolongannya, dan di dalam dimensi itulah orang percaya menemukan jawaban yang tepat bagi dirinya. Jadi pemazmur menemukan jawaban yang pasti sehingga dia menyatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Di dalam pernyataan ini ada suatu proses penting yang perlu diperhatikan, bahwa di dalam setiap pribadi orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam pribadi pemazmur ada sebuah kebutuhan akan pertolongan Tuhan. Tuhan menjadi sumber pertolongan yang sejati bagi pemazmur. Berjalan bersama Tuhan berarti memiliki iman yang hidup dan dinamis untuk mendapatkan jawaban yang pasti dalam kehidupan ini. Dan pemazmur sudah menemukannya itu, dan kita juga bisa menemukannya itu di dalam Tuhan. Itulah ciri yang pertama, berjalan bersama Tuhan. Ciri yang kedua, yaitu memiliki iman yang mampu membuat sebuah kesimpulan. Itu di dalam ayat yang kedua. Pemazmur memiliki iman yang hidup karena dia mampu melihat kesimpulan akhir, bahwa Allah adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia berkata, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah sumber pertolongan yang sejati. Tuhan tidak dapat disamakan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Mengakui Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya berarti mengakui Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan di dunia ini. Karena langit dan bumi, laut dan segala isinya adalah punya Dia, yaitu punya Tuhan. Dialah pemegang kekuasaan di bumi dan di sorga.
apapun yang menjadi keputusan Tuhan, tidak seorang pun sanggup untuk menghalanginya atau membatasinya. Jadi dalam hal menghadapi situasi kini, virus corona atau COVID-19, apakah kita mampu membuat kesimpulan akhir seperti pemazmur bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Iman mampu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan tidak dapat ditandingi oleh ilah apapun dalam dunia ini, sebab Dia pencipta, bukan yang diciptakan. Iman yang mampu membuat kesimpulan adalah iman yang sejati. Sebab iman yang sejati dapat berarti menerima hal-hal yang sukar, bukan meminta untuk dilepaskan dari hal-hal itu. Dengan iman kita bergantung pada kasih karunia dan kekuatan Tuhan pada waktu kita menghadapi pencobaan. Teristimewa dalam menghadapi tantangan virus corona yang sedang menggoncangkan dunia ini dan membuat banyak orang menjadi takut terhadap wabah virus corona ini. Jadi dengan iman kita dapat berkata, Tuhan, aku serahkan rencanaku ke dalam tangan-Mu, masa depanku, pelayananku, pekerjaanku kepadamu. Tuhan ambillah dan Tuhan pakai semua itu untuk apa saja yang Engkau anggap terbaik bagiku, bagi orang lain, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah iman yang sanggup membuat sebuah kesimpulan dalam kehidupan ini. Betapapun dahsyatnya tantangan yang harus dihadapi, badai kehidupan begitu besar, tetapi kita yakin bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ciri yang ketiga, orang yang berjalan bersama Tuhan, yaitu memiliki relasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Kita baca di dalam ayat 3 hingga ayat yang ke-7 menjelaskan hal itu. Sebab iman itu lahir bukan dari hal spektakuler, melainkan dari aktivitas sehari-hari. Sebab iman yang hidup lahir dari aktivitas kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Allah terus mengawasi sampai pada detail aktivitas kita, sekecil apapun yang kita lakukan. Dalam kehidupan ini kita sedang diawasi oleh Tuhan. Tuhan sedang melihat itu semua. Pemazmur mengeluarkan pernyataan dari pengalaman hidupnya sehari-hari tatkala dia berjalan bersama dengan Tuhan. Pertolongan dan perlindungan yang sempurna hanya didapatkan di dalam Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam menolong akan umatnya. Pernyataan pemazmur dalam ayat 3 hingga ayat yang ke-7 semuanya berhubungan dengan aktivitas umatnya setiap hari. Ada dua kata penting yang menjadi kata kunci untuk direnungkan dalam perjalanan iman kita di dunia ini, yaitu kata penjaga dan naunganmu. Tuhan menjadi pernaungan bagi umatnya. Pemazmur menempatkan Tuhan sebagai seorang penjaga dan pernaungan bagi dirinya. Tuhan sebagai penjaga yang tidak terlelap dan tidak tertidur, artinya selalu siaga 24 jam. Perjalanan hidup umatnya ada dalam pengawasan Tuhan 1 kali 24 jam. Tuhan tidak membiarkan kaki umatnya goyah, artinya Dia tidak pernah melepaskan umatnya. Kasih dan perhatiannya selalu tertuju kepada umatnya. Tuhan ibarat seorang ibu yang menjaga anaknya. Kalau anaknya menangis, langsung dia terjaga. Tetapi ada juga ibu yang lengah,
Dia terlelap mungkin karena dia capek dan lupa menggantikan popok anaknya. Tetapi Tuhan tidaklah demikian. Tuhan tidak seperti seorang ibu yang bisa capek dan bisa lelah. Dia selalu terjaga, mengawasi setiap langkah kehidupan daripada umatnya. Di dalam ayat yang ke-6 di situ kita baca, matahari tidak menyakitimu. Artinya, walaupun ada badai dan tantangan kehidupan, itu tidak membuat umatnya tawar hati dan khawatir, sebab Tuhan jugalah yang menjadi pernaungan. Tuhan juga yang menaungi. Tuhan menjadi penjaga dan pernaungan yang kekal bagi umatnya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan 1 kali 24 jam terjaga, menolong kita, menaungi kita di bawah naungan sayap pengasihannya. Ciri yang keempat atau yang terakhir, berjalan bersama Tuhan, yaitu memiliki iman yang membawa kepada ketenangan jiwa. Ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Iman di dalam Tuhan adalah iman yang hidup, yaitu iman yang menemukan ketenangan jiwa dalam ketidakpastian di dunia ini. Penulis surat Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan, kita sudah temukannya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi harapan yang tidak kita lihat ada di wilayah selama-lamanya, ada di dalam kata selama-lamanya. Inilah yang menjadi harapan kita, bahwa kita menikmati ketenangan bersama Yesus dalam kekekalan. Jadi iman sejati dalam Kristus akan mampu berkata, saya percaya kepada Allah, kendati apapun yang dilakukan oleh iblis atau dunia ini, tidak peduli bagaimana keadaan saya tetap percaya bahwa Allah mengasihi saya. Ia telah menyelamatkan saya dan akan membawa saya ke dalam kemuliaan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan bersama Tuhan berarti melangkah dengan iman yang pasti di dalam Yesus Kristus. Walaupun dunia sedang digoncangkan oleh virus corona atau COVID-19, tetapi iman kita tidak tergoyahkan, yaitu kita memiliki iman yang hidup dan ditandai dengan memiliki kerinduan yang terus-menerus untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dalam perjalanan iman kita. Memiliki iman yang mampu membuat sebuah kesimpulan akhir bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita memelihara hubungan dengan Tuhan hari lepas hari sampai kita menemukan ketenangan jiwa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita ada di dalam pernaungan Tuhan, ada di dalam pertolongan Tuhan, ada di dalam kekuatan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah pelajari bersama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, kami tetap berpengharapan bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan buat kami sekalian. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena untuk kesekian kalinya kita akan memperingati kematian Tuhan, suatu pengorbanan yang begitu indah bagi kita sekalian, yang didasarkan pada pribadi Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pagi ini, mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, mengagungkan kebesaran Tuhan. Kasih-Mu yang begitu mulia dan begitu besar buat kami. Engkau rela mati di Bukit Golgota, menebus segala dosa dan kesalahan kami, dan menjadikan kami umat kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang begitu mulia bagi kami sekalian. Hamba akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa penetapan perjamuan kudus adalah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu oleh Yesus Kristus yang sudah rela mengorbankan nyawanya bagi kita sekalian. Jadi pada pagi hari ini kita mengenangkan peristiwa agung yang telah dikerjakan oleh Yesus ribuan tahun yang lalu bagi kita sekalian. Seharusnya kita yang mati di atas Bukit Golgota karena dosa dan kesalahan kita, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, maka Dia telah rela mati di atas Bukit Golgota. Dan pada hari ini kita boleh mengenangkan peristiwa itu. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan kiranya kita semua dapat mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita layak menikmati persekutuan dan kematian dan pengorbanan Kristus pada pagi hari ini? Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Marilah kita mengambil roti dan memegang di tangan kanan kita, dan kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, di tangan kanan kami ada roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dihancurkan di Bukit Golgota. Seharusnya tubuh kami lah yang dihancurkan di Bukit Golgota karena dosa dan kesalahan kami. Tapi kami bersyukur kasih Tuhan yang begitu mulia bagi kami. Tuhan telah menggantikan kami mati di Bukit Golgota, supaya kami sebagai anak-anak ketebusan Tuhan dapat mempersembahkan tubuh kami kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Mari Tuhan berkati roti ini berguna bagi tubuh jasmani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengambil cawan dan kita pegang di tangan kanan kita dan kita angkat, kita berdoa. Tuhan, di tangan kanan kami ada cawan yang melambangkan darah Kristus yang telah tertumpah di Bukit Golgota. Darah kami yang seharusnya tertumpah di sana, tapi kami bersyukur kasih Tuhan yang begitu mulia bagi kami. Darah-Mu telah tertumpah di Bukit Golgota, menebus kami, membasuh kami bersih dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena itu Bapa, berkatilah kiranya cawan ini bermanfaat bagi kehidupan rohani kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan dan kematian dan kebangkitan Kristus melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami semua mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami. Terang wajah Tuhan menyinari kami. Beri kami damai sejahtera sukacita untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.